Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama aku Aninda Dita Cahyani. Jadi di video kali ini aku akan mereview sebuah buku cerita anak untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliahku, yakni literasi anak. Jadi untuk buku yang akan aku review sendiri, nah buku ini dengan judul Dongeng Islami Pengantar Tidur untuk Anak 1 tahun. Nah, jadi buku ini memang salah satu buku yang termasuk dalam kategori buku cerita atau buku dongeng yang di dalamnya memang ada sentuhan-sentuhan Islami. Nah, untuk mereview buku kali ini, aku akan membahas dari beberapa sisi. Mulai dari identitas bukunya, jadi aku akan mengenalkan ke kalian identitas buku ini, kemudian alur ceritanya, bagaimana penokohannya, kemudian gaya bahasa yang digunakan, pesan moral yang terkandung di dalamnya, dan juga pastinya ilustrasi-ilustrasi yang ada di dalam buku ini. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita review. Jadi sebelum kita mereview lebih jauh, pastinya kita harus mengenal dulu buku ini. Nah, seperti yang udah aku katakan di awal tadi, buku ini berjudul Dongeng Islami Pengantar Tidur untuk Anak 1 tahun. Buku ini itu ditulis oleh Bunda Ista dan Kak Anissa Septiana. Kemudian untuk ilustrasi yang menarik ini itu juga ada ilustratornya, yakni ada Kak Asep dan Kak Jazila Andini. Terus masih ada banyak lagi orang-orang yang ikut andil dalam membuat buku menarik ini. Buku Dongeng Islami Pengantar Tidur untuk Anak 1 tahun ini diterbitkan oleh Ziyad Book, yang merupakan salah satu penerbit yang memang sudah cukup terkenal, banyak menerbitkan buku-buku yang bertema Islami seperti buku ini. Terus di bagian covernya ini ada tanda disertai fakta unik. Terus ada juga ini ayat dan hadis pilihan yang menunjukkan bahwa buku ini tuh bukan sekedar buku dongeng biasa, bukan sekedar buku cerita biasa, tetapi di dalamnya juga ada edukasi-edukasi yang disajikan, khususnya tentang edukasi yang berkaitan dengan keislaman. Masuk ke bagian alur bukunya. Jadi di dalam satu buku ini itu ada beberapa judul cerita. Kurang lebih ada 16 judul cerita, yang mana di setiap ceritanya itu punya alur yang berbeda-beda. Nah, untuk alurnya sendiri itu menurut aku sederhana dan sangat mudah diikuti oleh anak-anak. Jadi mulai dari situasinya, terus konflik-konflik ringan, terus bagaimana penyelesaiannya, dan yang pastinya dalam satu cerita itu ada pesan moral yang bisa kita ambil. Kemudian yang membuat buku ini menarik itu ada bagian QR code. Jadi di setiap bab cerita itu ada QR code yang bisa di-scan seperti ini. Jadi nanti kalau QR code ini di-scan itu bisa diarahkan ke audio storytelling, yang mana menurut aku itu cukup membantu, terutama untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca mandiri. Jadi orang tua atau pendampingnya itu bisa dengan men-scan QR code itu tadi dan menunjukkan gambar-gambar di setiap halamannya. Jadi kegiatan mendongeng bersama anak-anak itu tetap interaktif, tetap menyenangkan, begitu, tetap menarik. Dan setiap tokoh yang ada di cerita ini adalah hewan-hewan. Dan hewan-hewan yang digunakan atau diceritakan dalam buku ini itu adalah hewan-hewan yang memiliki ciri khas dan yang pastinya itu mudah dikenali oleh anak-anak. Misalnya ini ada gajah, ada kura-kura, ada ayam, ada kucing, kelinci, kanguru, itu kan mudah sekali dikenali oleh anak-anak. Dan menurut aku penggunaan hewan sebagai tokoh di dalam buku ini itu adalah pilihan yang tepat, khususnya jika sasarannya memang adalah anak-anak usia dini. Karena menurut aku anak-anak itu secara natural itu tertarik pada hewan-hewan. Jadi mereka tuh ada kedekatan emosional pada karakter-karakternya juga disajikan dalam bentuk hewan-hewan ini. Jadi ceritanya tuh lebih mudah dipahami, lebih mudah ditangkap gitu. Dan pesan-pesan yang disampaikan itu juga secara natural karena ini tadi dibungkus oleh tingkah laku atau perilaku dari hewan-hewan yang dijadikan sebagai tokoh di setiap ceritanya. Dan pastinya setiap cerita yang ada di dalam buku ini itu mempunyai pesan moral atau hikmah yang bisa diambil. Jadi banyak sekali ajaran-ajaran atau nilai-nilai terpuji
yang disampaikan dalam buku ini, misalnya kayak tolong menolong, kerjasama, semangat dalam berusaha, kesabaran, rasa syukur, dan masih banyak lagi nilai-nilai terpuji yang bisa diambil. Kemudian dari setiap pesan moral yang disampaikan di dalam cerita ini itu juga diperkuat dengan adanya ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis pilihan yang tentunya relevan dengan cerita yang disampaikan. Jadi anak-anak itu tidak hanya belajar dari sisi ceritanya saja, tetapi secara tidak langsung juga diperkenalkan dengan nilai-nilai Islam sejak dini tanpa rasa bahwa mereka itu sedang digurui. Jadi secara natural mereka juga belajar nilai-nilai Islami dalam buku cerita dongeng ini. Kemudian dari sisi gaya bahasa, jadi menurut aku bahasa yang digunakan dalam buku ini itu sederhana, ringan, dan cocok untuk pembaca usia-usia dini. Karena apa? Karena kalimat yang digunakan itu tuh pendek-pendek, jadi anak-anak itu mudah untuk memahami maksud dari cerita-ceritanya. Kemudian sentuhan-sentuhan Islam yang ada di dalam bukunya itu dipilih dengan kata-kata yang sederhana, yang memang tuh juga mengajarkan atau mengingatkan pada kebesaran Allah. Contohnya, ini sebelum memulai kegiatan itu diajarkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada kalimat Alhamdulillah untuk mengucapkan rasa syukur dan lain-lain sebagainya. Jadi menurut aku gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini itu sudah cocok dan sesuai dengan sasaran pembacanya, yakni anak-anak mulai dari usia 1 tahun begitu. Jadi gaya bahasanya itu mudah dipahami dan nyaman untuk dibaca oleh mereka. Dan terakhir masuk ke bagian ilustrasi dari buku ini. Jadi secara visual menurut aku buku itu sangat amat menarik, terutama nih di bagian dalamnya kalian bisa lihat. Jadi buku ini tuh disajikan dengan warna yang cerah, yang tidak mencolok tetapi memberikan kesan hidup pada setiap karakternya. Terus untuk gambar-gambarnya itu tuh cukup mudah dipahami, terutama untuk anak-anak yang masih belum bisa membaca. Mereka mungkin bisa lebih mudah memahami hanya dengan melihat gambarnya saja. Kemudian ini untuk ekspresi setiap tokohnya itu digambarkan dengan sangat amat ekspresif dan menggemaskan. Jadi menurut aku anak-anak membaca buku ini tuh pasti akan tertarik. Dengarkan anak-anak, aku aja yang udah sebesar ini itu tertarik membaca buku ini. Jadi anak-anak mungkin akan betah berlama-lama buat baca buku ini. Nah, itu tadi beberapa review dari aku tentang buku ini dari berbagai sisi. Jadi menurut aku sendiri buku ini memang dirancang dengan sangat amat baik dan penuh pertimbangan. Mulai dari pemilihan temanya, cara penyampaian pesannya, pemilihan tokohnya, kemudian fitur-fitur yang ada di dalamnya, misalnya kayak ini QR code tadi itu tuh jadi nilai plus sendiri buat aku karena itu sangat amat membantu. Kemudian untuk target pembacanya memang cocok mulai dari anak 1 tahun sesuai dengan judulnya, anak-anak usia dini, yang nantinya mungkin bisa dibacakan oleh orang tuanya, oleh pendampingnya, oleh gurunya di sekolah gitu. Jadi mendongeng bagi mereka itu bisa dijadikan sebuah momen yang tidak terlupakan. Jadi kalau kalian tanya apakah aku merekomendasikan buku ini, yap, aku sangat amat merekomendasikan buku ini, terutama untuk keluarga-keluarga yang ingin mulai menanamkan nilai-nilai keislaman ke anak-anaknya dari usia dini. Mungkin segitu dulu review dari aku. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.